ketidakberdayaan itu kaitannya dengan penyakit fisik ya, diawali dari penyakit fisik. Kita contohkan pasien ini, nyonya ini, dia mengalami DM, amit-amit ya, mengalami penyakit DM sudah 5 tahun. Kemudian 1 bulan terakhir ini pasiennya ini mengalami luka, ada gangren di kakinya. Jadi selama 1 bulan ini, sudah 1 bulan ini pasiennya tidak bisa melakukan aktivitas ya. Sementara pasien ini bekerja begitu ya. Kemudian suaminya juga bekerja, tapi penghasilannya tidak mencukupi. Jadi akhirnya istrinya juga ikut bekerja. Karena sekarang sakit sudah 1 bulan gitu ya. Istrinya ini dia mengeluh lelah, mengeluh capek, mengeluh tidak nyaman dengan lukanya. Karena apa? Dengan dia lelah, dia capek, dia tidak nyaman, kemudian dia merasa tidak berguna karena dia tidak bisa bekerja, kemudian dia khawatir dengan anak-anaknya di rumah, tidak ada yang mengurus. Karena selama dia sakit, dia jadi terbatas aktivitasnya, apalagi ada rasa nyeri di lukanya, kemudian tercium juga bau. Kemudian akhir-akhir ini nyonya X ini dia muncul pikiran ingin bunuh diri karena merasa tidak berguna dan juga tidak nyaman, dan kemudian juga dia malu, lelah, capek dengan sakitnya ini. Sudah 5 tahun dia sakit DM, kemudian 1 bulan terakhir dia memiliki luka yang cukup parah. Akhirnya nanti dia ada keinginan untuk bunuh diri. Jadi muncul tuh pikiran negatif sama pasien ini. Yang pertama pikiran negatifnya tadi dia ingin bunuh diri, kemudian dia merasa lelah, kemudian merasa capek, dan juga merasa tidak berguna begitu ya. Nah, nanti akan diajarkan cara afirmasi positif untuk melawan pikiran negatif. Kita mulai ya, alurnya kurang lebih seperti itu. Jadi ini nanti kita setting ini seperti ada di ruang rawat inap ya. Jadi pasiennya tertidur karena dia memiliki luka. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Berisik. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Suster Rita. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu S. Siapa ya S? Ibu Sinta. Oke, Bu Sinta boleh dilihat dulu gelangnya. Oke, betul ya Bu Sinta ya. Oke, Bu Sinta betul, rumahnya di Karamat ya. Oke, usianya 35 tahun. Betul ya Bu Sinta? Oke, Bu Sinta, tujuan Suster Rita hari ini ke Bu Sinta yaitu kita akan berbincang-bincang mengenai masalah kesehatan yang sekarang Bu Sinta alami. Bagaimana Bu Sinta bersedia? Oke, kalau begitu, kalau Bu Sinta bersedia, kita mulai berbincang-bincang ya. Oke, Bu Sinta, bagaimana perasaan Bu Sinta hari ini? Lelah, capek juga. Kakinya sakit, masih terasa sakit ya. Oke, baik. Kalau begitu Bu Sinta sesuai tadi tujuan Suster Rita kesini, selain tadi ingin berbincang-bincang mengenai masalah kesehatan yang Bu Sinta alami di sini juga, nanti Bu Sinta sekaligus bisa mengungkapkan kepada Suster Rita terkait dengan masalah perasaan yang sekarang Bu Sinta alami terkait dengan masalah kesehatan yang Bu Sinta alami. Bagaimana Bu Sinta, sudah paham? Oke, kalau begitu Bu Sinta izinkan saya untuk mengontrak waktu Bu Sinta ya. Bu Sinta, kita akan berbincang-bincang kurang lebih 10-15 menit. Kemudian tempatnya kita di ruangan Bu Sinta saja ya. Dan nanti kita akan berbincang-bincang mengenai masalah kesehatan Bu Sinta dan juga perasaan Bu Sinta saat ini. Bu Sinta bersedia? Oke, baik. Kalau begitu kita mulai ya. Sekarang kita masuk ke fase kerja. Oke, Bu Sinta, tadi kan Bu Sinta mengatakan bahwa Bu Sinta tadi memiliki perasaan seperti Bu Sinta ada rasa kecewa, ada rasa lelah, ada capek juga. Nah, selain perasaan tadi yang tadi, ada lagi perasaan yang Bu Sinta rasakan? Merasa tidak berguna. Ada lagi Bu? Pikiran atau perasaan lain lagi Bu Sinta? Ada pikiran yang bunuh diri. Oke, tapi belum sempat dicoba ya. Oke,
Nah, Bu Sinta, Bu Sinta sudah mengalami sakit ini berapa lama? Sudah 5 tahun. Kalau dengan lukanya? Kalau dengan lukanya udah satu bulan ya. Ini udah sebulan yang lalu ya. Oke. Selama Bu Sinta 5 tahun, berarti sakit gulanya sudah 5 tahun. Selama 5 tahun Bu Sinta rajin berobat? Rajin berobat. Minum obatnya juga rajin. Oke. Terus pola hidupnya bagaimana? Yang kurang teratur ya. Oke. Baik, begitu. Kalau begitu Bu Sinta, Bu Suster Rita bisa simpulkan yang tadi Bu Sinta sampaikan. Tadi Bu Sinta dari awal mengatakan mengalami penyakit gula, kemudian sudah 5 tahun, kemudian 1 bulan terakhir ini Bu Sinta memiliki luka yang mengakibatkan Bu Sinta tidak dapat beraktivitas ya. Kemudian Bu Sinta tidak bisa mengurus anak juga. Kemudian muncul pikiran Bu Sinta jadi tidak nyaman karena lukanya. Kemudian merasa lelah, merasa capek, merasa tidak berguna, dan ada sekarang muncul keinginan untuk bunuh diri. Nah itu Bu Sinta, disebutnya adalah Bu Sinta ini mengalami yang namanya ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan itu terjadi akibat kita memiliki gangguan terkait dengan fungsi tubuh kita yang mengakibatkan kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, dan membuat kita merasa cemas. Tadi muncul rasa cemas yang tadi muncul seperti apa Bu Sinta yang rasakan tadi, jadi merasa tidak berguna, jadi khawatir dan berlebihan, jadi muncul tadi keinginan untuk bunuh diri. Oke, Bu Sinta sudah paham? Nah, kemudian Bu Sinta kalau misalnya tadi kan Bu Sinta baru punya luka ini 1 bulan yang lalu ya. Nah, selama sebelum Bu Sinta sebelum punya luka, kegiatan Bu Sinta apa saja? Nah, kemudian sekarang sejak Bu Sinta sakit, apalagi dengan luka, bagaimana dengan aktivitas Bu Sinta sehari-hari? Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, jadi Bu Sinta sekarang sudah tidak bisa beraktivitas secara normal lagi. Kemudian Bu Sinta juga mengurus anak-anak sudah dibantu oleh orang lain gitu ya. Jadi Bu Sinta ada ketergantungan terhadap orang lain ya. Oke, jadi dibantu seperti itu ya untuk kegiatan sehari-hari dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, Bu Sinta, ketika Bu Sinta tadi sudah mulai, aduh saya tidak bisa beraktivitas, aduh saya tergantung nih sama orang lain, perasaan Bu Sinta seperti apa? Oke, baik. Kemudian ada perasaan lain lagi? Overthinking, baik. Berarti ada beberapa pikiran ya yang mengganggu dan pikiran-pikiran negatif. Bu Sinta pernah mencoba bagaimana untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif? Apa yang Bu Sinta coba? Misalnya dihilangin dengan cara? Misalnya, oh bagus. Terus apa lagi misalnya? Tetap aja ada. Ditanyakan nanti sama kamu misalnya ya Silya, nanti kalau misalnya ditanya berwudu atau istighfar. Ada lagi yang dilakukan selain tadi Bu Sinta menonton, mendengarkan musik, rajin sholat. Alhamdulillah, hebat ya Bu Sinta, luar biasa. Kemudian Bu Sinta, nah tadi kalau misalnya sudah yang disampaikan Bu Sinta berarti lumayan cukup banyak ya pikiran-pikiran negatifnya. Nah sekarang Bu Sinta saya ingin memvalidasi lagi, mengulang kembali terkait dengan perasaan-perasaan yang Bu Sinta rasakan. Yang pertama tadi Bu Sinta merasa lelah, kemudian capek, tidak berguna, kemudian menjadi ketergantungan pada orang lain dan keluarga, begitu ya. Dan kemudian ada keinginan untuk bunuh diri. Oke. Nah, dari pikiran-pikiran tadi, Bu Sinta, rata-rata pikiran negatif yang paling mengganggu apa? Yang pertama apa? Oke. Yang pertama
perasaan tidak berguna ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bunuh diri. Oke, terus ada yang ketiga, overthinking. Baik. Kira-kira dari tiga ini yang paling mengganggu mana? Apakah tidak berguna, keinginan untuk bunuh diri, atau overthinking? Bunuh diri. Yang bunuh diri. Oke, baik. Kenapa harus bunuh diri dulu? Karena bunuh diri itu yang paling berbahaya. Oke. Jadi yang paling mengganggu keinginan untuk bunuh diri. Oke, baik. Nah, Bu Sinta, pikiran-pikiran negatif yang tadi Bu Sinta, yang dimiliki oleh Bu Sinta itu jika tidak diatasi nanti akan membahayakan diri Bu Sinta, ya, karena itu akan menghambat proses penyembuhan yang Bu Sinta alami. Jadi nanti Bu Sinta akan semakin lama daya tahan tubuh Bu Sinta akan turun, nanti akan berdampak ke proses penyembuhan luka. Untuk itu harus diatasi, tapi harus satu-satu, tidak bisa semua. Tadi kan pikiran negatifnya ada 3 ya Bu Sinta, dari sekian banyak pikiran dan perasaan, yaitu yang pertama ada tidak berguna, keinginan untuk bunuh diri, dan juga overthinking. Dan Bu Sinta mengatakan yang paling mengganggu itu adalah keinginan untuk bunuh diri. Untuk itu kita atasi yang keinginan bunuh dirinya dulu ya, yaitu Bu Sinta caranya dengan mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif dengan cara afirmasi positif ya. Jadi afirmasi positif itu Bu Sinta akan menggantikan, akan menghambat pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Dengan cepat, dengan cara seperti apa? Misalnya begini Bu Sinta, kalau misalnya Bu Sinta memikirkan pikiran negatif tadi ingin bunuh diri, Bu Sinta lawan dengan pikiran yang positif. Tadi kan Bu Sinta pernah mencoba salah satunya untuk menghalau pikiran-pikiran tadi, perasaan-perasaan tadi dengan apa tadi? Misalnya menonton televisi ya, kemudian mendengarkan musik, dan juga Bu Sinta tidak lupa beribadah. Nah, salah satu yang mungkin Bu Sinta bisa lakukan adalah Bu Sinta bisa melakukan kegiatan beribadahnya lebih ditingkatkan. Kalau seandainya Bu Sinta terganggu misalnya, aduh tidak bisa wudhu ini kagok misalnya gitu ya, karena kakinya luka dan sebagainya, Bu Sinta bisa tayammum. Atau yang paling mudah, tidak harus menunggu sholat, Bu Sinta lakukan dengan cara beristighfar. Jadi yang bisa dilakukan Bu Sinta untuk mengatasi pikiran negatif, yang pertama adalah aspek spiritual Bu Sinta harus lebih ditingkatkan. Kalau mungkin maaf kemarin Bu Sinta sedikit melupakan, sekarang dicoba untuk lebih diintenskan lagi kegiatan ibadahnya. Tidak usah menunggu waktu sholat, Bu Sinta bisa beristighfar. Ketika Bu Sinta muncul pikiran-pikiran negatif lagi gitu ya, langsung Bu Sinta beristighfar, tarik nafas kemudian beristighfar. Atau Bu Sinta berdoa begitu ya, meminta pertolongan ke Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, pada saat kemarin saya sehat, saya meminta kesehatan, kesembuhan untuk saya, untuk keluarga saya, supaya saya bisa bekerja dan mengurus anak-anak. Itu salah satu afirmasi positif yang pertama. Yang kedua, Bu Sinta, afirmasi yang kedua adalah di sini Bu Sinta bisa melakukan, Bu Sinta memikirkan apakah Bu Sinta selama Bu Sinta dirawat di sini keluarga masih nengok, masih ada ditungguin, ada yang nungguin nggak ada, tapi ada yang nengok ya. Oke, nah berarti itu keluarga masih support Bu Sinta, masih mendukung Bu Sinta, mendukungnya berupa emosional, dukungan suportif, mungkin juga mendoakan Bu Sinta ya. Jadi ketika muncul pikiran ingin bunuh diri, aduh kan saya masih ada keluarga, aduh saya kan masih ada anak, masih ada suami yang harus nanti saya urus begitu ya. Kemudian yang terakhir Bu Sinta, ketika misalnya Bu Sinta ada keinginan untuk bunuh diri, langsung melawan sama Bu Sinta afirmasi positif yang ketiga, langsung buat di pikiran Bu Sinta, kalau saya bisa sembuh, saya tidak boleh kalah, saya harus sembuh, saya harus bekerja lagi, saya harus produktif lagi, saya harus mandiri lagi supaya saya tidak ketergantungan pada orang lain. Begitu. Bu Sinta sudah paham? Oke, jadi ada 3 ya tadi untuk melawan pikiran Bu Sinta ingin bunuh diri. Boleh. Bu Sinta boleh ulangi lagi 3 caranya. Yang pertama apa? Bagus. Yang kedua? Betul, punya dukungan keluarga ya. Yang ketiga? Betul. Jadi yang pertama nanti Bu Sinta bisa bilang seperti ini, sambil tutup matanya, sambil tarik nafas seperti ini ya Bu Sinta.
Tarik nafas dalam 3 kali sampai tenang, sampai rileks. Kemudian simpan nih tangan kanannya di dada kiri. Di dada kiri kita kan ada jantung ya. Nanti bisa kita rasakan denyutannya. Sampaikan ke diri sendiri, Sinta, kamu harus sembuh. Sinta, kamu harus rajin beribadah. Sinta, kamu masih dibutuhkan oleh keluarga kamu. Kamu masih didukung oleh keluarga kamu. Sampaikan pelan-pelan ke diri sendiri. Dengan tenang, dengan rileks, kemudian kita pelan-pelan buka mata sambil tarik nafas lagi. Buka mata. Nanti otomatis kalau kita lakukan dengan benar, kita lakukan dengan tenang, nanti akan mengurangi tadi pikiran-pikiran negatif kita. Bagaimana Bu Sinta? Sudah bisa? Paham ya? Oke, luar biasa. Nah, Bu Sinta, karena kita berbincang-bincangnya sudah selesai ya. Selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi ya Bu Sinta ya. Tapi sebelumnya Bu Sinta jangan lupa itu RTL ya. RTL itu bukan kontrak yang akan datang, beda lagi. RTL itu PR ya. RTL itu PR. Bu Sinta kalau muncul lagi pikiran keinginan untuk bunuh diri, pikiran negatif untuk keinginan untuk bunuh diri, Bu Sinta lawan dengan tadi cara yang 3 tadi, yang afirmasi positif. Oke. Bagaimana Bu Sinta perasaannya setelah berbincang-bincang dengan Suster Rita? Lebih lega ya, kelihatan Bu Sinta lebih ceria ya. Nanti dicoba ya. Oke. Bu Sinta sekali lagi, bagaimana tadi cara melawan pikiran negatif itu dengan afirmasi? Ada positif, dengan afirmasi positif dengan tiga cara. Apa saja Bu Sinta? Betul. Betul. Oke, hebat, luar biasa Bu Sinta. Jangan lupa nanti dikerjakan ya kalau muncul lagi. Kalau Bu Sinta lagi rileks, daripada ngelamun, lebih baik afirmasi positif untuk menghalau pikiran-pikiran negatif yang datang. Oke, Bu Sinta, kalau begitu nanti Suster Rita akan kembali lagi ke Bu Sinta ya untuk kita mengatasi pikiran negatif yang kedua. Bu Sinta, besok saya kesini lagi, kira-kira waktunya seperti sekarang jam 9 setelah Bu Sinta makan ya. Nanti Suster Rita kesini lagi jam 9. Waktunya sama Bu Sinta 10 sampai 15 menit. Bu Sinta bersedia? Oke. Kalau begitu Suster Rita pamit dulu ya. Suster mau ke pasien yang lain. Tetap semangat Bu Sinta. Semoga lekas sembuh. Selesai.